Saya, ibu saya, abah saya waktu mondokin saya, ya, perjuangan. Abah saya waktu itu bukan lagi banyak duit. Saya ingat banget tuh pertengahan saya mondok, abah saya lagi nggak ada duit, sampai jual motor buat bayaran saya mengirim jajan. Abah saya bukan ulama, Bu. Bukan ulama, beliau bukan ustadz. Tapi dia sayang sama anaknya. Harus jual motor buat biaya pondok, dijual motor sama abah saya. Baru motor kesayangan. Saya sekarang setiap ceramah, setiap apa ngirim Fatihah buat abah saya, ya itu buah yang beliau tanam. Mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita ketika kita mati bukan ngirim keburukan, tapi ngirim kebaikan buat kita. Mudah-mudahan ketika kita mati kita terus dapat kiriman kebaikan dari anak-anak kita. Al-hadhihi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yusaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi amma ba'd. Para ustadzah, para hajah, para orang-orang tua, wabil khusus guru kita sahibatul majlis faqihatud din al-muhtaramah wal mukarramah Ustadzah Hajah Mumanah Hulwani beserta kedua putra beliau, juga yang alhamdulillah pagi hari ini menemani saya, Al-Ustadz Gus Muhammad Fuad Abdul Wafi. Nah, kenal nggak Bu beliau, Bu? Nah, beliau ini yang bikin Imaduddin kabur dari Banten. Nah, ini beliau juga ahli kristologi. Beliau banyak menjadi wasilah orang-orang masuk hidayah untuk masuk Islam. Alhamdulillah, karena argumennya, karena hujahnya. Nah, mudah-mudahan itu doain guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirat muslimat yang hadir di tempat ini. Kita semua angkat tangan minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, alhamdulillah tadi kita udah dengar nasihat dari Ustadz Zaitun Rasmid. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita dari dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustadzah Umana sampingan sama Ismail Hania. Bukan main, Masya Allah. Nah, ya, saya tadi bilang sama Gus Wafi, Gus jangan kaget Gus. Ini pengajian saya yang ini nih, murid-murid saya ibu-ibu radikal. Antum jangan kaget nanti kalau ketemu. Tapi radikal dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Cinta Ba'alawi. Ya salah. Saya dikit saja, saya nggak panjang lebar karena setiap bulan di sini ada Gus Wafi, kita pengen dengerin ilmu beliau habis ini. Ya. Melanjutkan sedikit pembacaan kitab Al-Manhajus Sawi. Kalau bicara soal Palestina tadi Ustaz Zaitun Rasmid ya sudah bicara soal Palestina. Gal al-matlabun al-awlawiyatu fi ta'lim lil ahli wal auladi wa nahwihim. An Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala 'allimu anfusakum wa ahlikumul khair ay ma yanjuna bihi minan nar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala faqihuhum wa 'allimuhum wa addibuhum
Wa qala Muqatil haqqul muslim an yu'addiba nafsahu wa ahlahu wa abidahu fayu'allimahumul khaira wa yanhahum 'anil syarr. Qultu wa fi dhalika dalilun ala ta'akkudi wujubi ta'limil ahli wal aulad wa nahwihim fahuwa ahammu wa aqdamu min ta'limi ghairihim fa inna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. La ilaha illallah. Di sini beliau musannif membahas tentang betapa pentingnya ngajarin keluarga, ngajarin anak, ngajarin istri, ngajarin orang-orang di sekitar kita supaya tahu apa saja yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya kadang-kadang khususnya nih suami dan begitu pula istri yang di sini ikut andil dalam mendidik anak-anak. Kita kalau anak kita sakit khawatir apa kagak? Khawatir. Anak kita kelaparan, kita khawatir apa kagak? Tapi banyak di antara kita yang nggak khawatir kalau anaknya masuk neraka. Banyak yang nggak khawatir. Buktinya apa? Mungkin mulutnya ngomong khawatir, tapi perbuatannya nggak menunjukkan kekhawatiran. Anak nggak kerja, khawatir apa kagak? Khawatir. Kagak punya ijazah, khawatir apa kagak? Khawatir. Tapi kadang-kadang anaknya masuk neraka nggak khawatir. Buktinya apa? Anaknya nggak diajarin agama. Anaknya nggak betul-betul diperhatiin ilmu agamanya. Kalau nggak tahu mana yang halal, nggak tahu mana yang haram, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, apalagi di zaman fitnah, bagaimana dia mau selamat di dunia dan akhirat? Makanya di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara ngejaganya? Allimu anfusakum wa ahlikumul khair, ajarkan diri kalian dan anak-anak kalian al khair, kebaikan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Aimayan juna bihi minan nar, yang mana dengan ilmu itu mereka bisa selamat dari neraka. Sebab kalau nggak ada ilmu, bagaimana dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil? Mana dia tahu mana yang boleh, mana yang kagak? Kalau udah nggak tahu mana yang boleh, mana yang kagak, mana halal, mana haram, bagaimana dia mau ninggalin yang haram? Bagaimana dia mau menjalankan yang diperintahkan oleh Allah? Sedangkan dia sendiri kagak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak ibu, ya ibu ajak ngaji, ibu perintahkan untuk ngaji, diperintahkan bagaimana perhatiannya sama majelis, di sekolah agama yang betul-betul diajarin ilmu agama di dalamnya, itu sama saja kita sedang mencegah anak kita dari api neraka. Jelas apa kagak? Saya nggak mengatakan, jangan pendidikan umum, nggak bagus. Yang mau jadi dokter bagus, yang mau jadi insinyur bagus, yang mau jadi ekonom bagus, mau jadi politikus juga boleh asalkan benar. Tapi masalahnya mereka mesti punya bekal dulu. Apapun profesinya, dia tetap hamba Allah. Apapun profesinya, dia tetap ada tuntutan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu agama ini bukan khusus buat ustadz, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya selalu ngomong yang namanya pesantren. Ya kalau bicara ilmu agama sekarang yang paling intens ya di pesantren ya. Paling intensif. Nah, mudah-mudahan pesantren Baitul Izzah Amanah makin diberkahi oleh Allah Ta'ala. Makin manfaat, makin luas syiarnya, makin besar. Bisa girangin hatinya Nabi. Amin ya Rabbal. Yang bicara pendidikan agamanya paling intens ya pesantren. Pesantren itu sekarang bukan cuma pesantren salafi, banyak juga pesantren modern. Pesantren modern yang ilmu umum juga diajarin sebagaimana ilmu agama. Nah, pesantren ini nggak identik untuk orang jadi ulama. Pesantren ini nggak identik untuk orang harus jadi ustadz. Pesantren nggak identik untuk orang harus jadi penceramah. Pesantren itu tempat belajar agama. Jadi jangan ibu-ibu saya pengen
Anak saya ini jadi dokter, jadi pengusaha, jadi ini, terus nggak mau masukin pesantren. Salah pemikiran begitu. Pesantren yang pelajaran umumnya bagus juga banyak, tapi sholat jamaahnya dididik, zikirnya dididik, fikihnya diajarin, yang halal haram bagaimana, akidah yang benarnya diajarin, mana yang wajib kita tahu, mana yang mustahil, mana yang jaiz diajarin. Nah, jadi jangan berpikir pesantren itu identik hanya usus orang mau jadi ustadz, hanya yang mau jadi kiai, hanya yang mau jadi dai, penceramah. Enggak. Pesantren itu tempat belajar agama. Termasuk, Bu, mohon maaf ya, walaupun anak-anak itu udah nikah, ibu-ibu sekalian, tetap perhatiin. Belum tentu yang udah nikah pintar agama. Nah, kadang udah nikah dia kagak tahu hukum yang berkaitan dengan talak bagaimana. Akhirnya ngomong sembarangan sama bininya. Nggak sadar dirinya udah ngucapin talak. Tapi tetap bergaul sama istri habis itu. Dipikir kagak ada apa-apa, jadinya zina. Na'udzubillah min dzalik. Seumur hidup zina tuh bencana apa kagak tuh? Bencana besar. Bencana lebih dari Covid itu. Lebih dari segala macam bencana. Nah, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau mau ngejaga keluarga dan diri kalian dari api neraka, tanamkan pemahaman terhadap ilmu agama. Jelas atau tidak? Wa qala Muqatil, haqqul muslim an yu'addiba nafsahu wa ahlahu wa abidah fayu'allimahumul khair wa yanhahum 'anil syarr. Wa qala 'an Ibnu Abbas, faqihuhum mu'allimuhum mu'addibuhum. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu kalau kita mau menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka, faqihuhum, ajarin mereka, bikin mereka faham. Faqihuhum, bikin mereka faham ilmu agama. Allimuhum, ajarkan mereka ilmu agama, halal haram, hak batil, benar salah. Wa'addibuhum, didik mereka adab yang baik, akhlak yang baik. Bagaimana adab memasuk kamar mandi, bagaimana adab di kamar mandi, bagaimana adab mau makan. Jangan ibunya ngaji di majelis taklim, anaknya makan masih pakai tangan kiri. Addibuhum, ajarin. Bagaimana caranya adab sama guru, adab sama orang tua, adab sama Allah, adab sama Rasul, adab sama tetangga. Adibuhum. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksudnya ayat itu, kalau ente mau anak ente selamat dari api neraka, adibuhum, ajarkan mereka adab yang baik. Jelas atau tidak? Dan lagian, Bu, lagian ya, sedikit aja lagi, biar Bu Suafi bisa mengisi. Lagian Bapak Ibu sekalian, kita ini bakal mati, kita semua bakal mati. Yang mesti kita pikirin bukan cuma bagaimana caranya hidup enak, tapi pikirin juga bagaimana caranya mati enak. Seenggak nggak enaknya kamar kita sekarang, Bu, masih ada lampu, masih ada kasur, masih ada segala macam, masih ada laki. Kata ibu biar megelin juga, yang penting nemenin lah. Ibu-ibu tuh ngomong begitu. Masih ada laki. Iya, laki ibu-ibu juga pegel sama ibu-ibu. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah semua. Masih ada teman, masih bisa keluar dari kamar seenggak enaknya kamar di dunia. Tapi kuburan 1 kali 2 ditutup tanah. Yang nemenin siapa? Amal soleh. 1. Yang kedua, yang nemenin kiriman dari orang-orang kita cinta. Tetangga, ingat sampai 7 hari doang, Bu. Begitu besek selesai dia udah lupa sama kita. Betul apa kagak? Temen, ya awalnya ngupload status selamat tinggal saudaraku. Sehari 2 hari, habis itu lupa apa kagak? Lupa. Yang masih ada peluang buat ingat kita siapa? Anak. Laki udah kawin lagi. Enggak, tapi masih ingat lakinya, Bu, ya sih kan. Yang masih ada peluang ingat kita anak. Tuh anak investasi tuh. Apa yang kita petik besok adalah apa yang kita tanam nih hari. Jangan ngimpi, Bu, besok anak kita ngirimin pahala ke kita kalau nih hari kita ngajarin agama. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, saya sering sampai itu, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Perumpamaan mayit dalam kubur seperti orang yang tenggelam, yang mati-matian nyari pertolongan. Apa yang ditunggu? Yantadhiru da'watan, yang ditunggu kiriman doa. Min abin, ummin, ibnin, ila ghairi dhalik. Kiriman doa dari anak, dari orang-orang yang dia sayang, dari murid, dari teman yang dicinta.
Fa idza lahiqathu, manakala doa itu sampai, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih bikin mereka girang daripada dapat dunia seisinya. Ya Allah, kita kalau mau girang di akhirat, di kuburan nanti, mesti banyak kiriman dari dunia. Laula du'aul ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena doanya orang yang masih hidup tuh, orang-orang yang mati udah celaka. Karena saking butuhnya orang yang mati kepada doa orang yang masih hidup. Dalam hadis Nabi mengatakan, idza mata ibnu adam min qata amalu illa min thalath. Kalau mati anak Adam terputus amalnya kecuali 3 jalur. Yang ketiga, waladin salih yad'ula, anak soleh yang ngedoain dia. Kalau nggak dicetak soleh, bagaimana mau ngedoain? Anak kalau nggak dididik ilmu agama, biar kata ijazahnya tinggi, pendidikan tinggi, tapi nggak dikenalin agama, baca Quran kagak bisa, apa kagak bisa. Besok begitu kita mati, ya Allah, cuma bisa makan warisan kita doang. Doain kagak. Saya pernah tahu ada orang kaya raya, harta miliaran, aset di mana-mana. Begitu mati tuh, karangan bunganya seabrek-abrek kalau orang Betawi, Bu. Serenceng tuh karangan bunga. Sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang terjadi? Mayat masih ada, udah nyetel kaset Quran. Ini kemana nih kagak ada yang ngajiin? Anaknya nggak ada yang bisa ngaji. Ya Allah, biar kate bintang 17 lagi di sini, saudara. Biar kate duit triliunan, mati anak kagak bisa ngajiin kita. Ya Allah, nangis darah. Tuh kalau mayat bisa teriak, dia teriak. Tapi biar kata hidup di gubuk, biar kata pas-pasan, biar kata seadanya, biar kata sederhana, tapi kita mati, anak kirimin Yasin, saban malam Jumat dibacain tahlil. Setiap habis sholat dia doain, ya Allah rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai itu doa, itu kata Nabi, ahab ilaihim minad dunya wa fiha. Dia bakal girangin kita, ngelebihin dari dia kasih kita dunia seisinya, saudara. Tapi apa yang kita tanam nih hari, itu yang bakal kita petik besok. Kalau nih hari kita tanam begitu, kita didik anak kita, diajarin ilmu agama, diseret ke majelis, dicontohin yang baik, bagaimana kita ngedoain orang tua kita. Kita contohin depan mereka. Jangan lepas ngedoain orang tua kita, kirim tahlil, kirim Yasin, kirim Fatihah. Itu jadi contoh yang baik. Jangan lepas. Nah, kalau kita didik, apa yang kita petik nih hari, apa yang kita tanam nih hari, itu yang kita petik besok. Nah, tapi kalau kita nggak didik agama tuh anak, kita diemin begitu aja, ya Allah, begitu kita mati yang dipikir apa ya? Jangan-jangan kita masih sakit, dia udah ngarep kita mati. Bener? Dia masih sakit, dia udah ngelirik. Nah, ini warisan gue dapat apa nih? Bener. Saya nggak main berapa banyak. Kita masih sakit, udah capek. Dalam mati kecilnya pengen buru-buru orang tuanya mati. Kalau udah begitu baru nyesel. Mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak yang nanti nerangin kuburan kita, yang bikin kita senang dalam kubur, yang bikin kita bahagia di dalam kubur, yang terus ngirimin amal-amal soleh sama kita dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau nggak dididik dengan baik anak-anak kita, ya apa yang akan terjadi? Di sini diriwayatkan bahwasanya, ya, yuqal di dalam Ihya disebutkan, awwalu ma yata'allaq birrajuli yawmal qiyamah ahluhu wa waladuhu fayaqifunahu baina yaday Allah ta'ala fayaqulun ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhal wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam fayaktas Allah lahum minhu fayaktasallahu lahum minhu. Ini laki-laki, khususnya suami ditekankan, tapi istri juga andil, khususnya yang berkaitan dengan anak. Kalau yang berkaitan dengan istri kewajiban suami, tapi yang berkaitan dengan anak bukan cuma kewajiban suami, ibu juga ikut andil dalam mendidik anak-anak ibu sekalian. Ya, nanti di hari kiamat yang berkaitan dengan seseorang, keluarganya, anak-anaknya, ya nanti akan didirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh anak-anak bakal ngomong apa? Ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu, ya Allah, tolong ambil bagian kami dari dia, ya Allah. Ini anak nih yang kita sayang, Bu. Anak yang ibu-ibu hamil 9 bulan mengandung dia, yang ibu masih kecil, ya Allah, disusuin dengan penuh susah payah, sampai sakit-sakit nyusuin. Apalagi begitu gigi baru numbuh, Bu. Itu nyusuin setengah mati biasanya ibu tuh. Betul apa nggak, Bu? Nah, pengalaman lebih, anak udah 3 kan. Itu luar biasa perjuangan, nggak main, nyebokin, bangun malam-malam. Apalagi kalau anak sakit,
Begitu anak belajar, mikirin orang tua. Anak jalan, orang tua lagi mikirin. Sayang, habis-habisan kita buat anak. Begitu pula bapak yang suami, habis-habisan buat anaknya pagi, siang, malam kerja, nafkahin buat anak. Tapi kalau nggak diajarin agama dengan baik, nanti di akhirat tuh anak didiriin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh anak bakal bilang apa? Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Tolong ambil ya Allah. Ambil bagian kami dari dia ya Allah. Kami nuntut dia ya Allah. Fa innahu ma'allamana ma najhal. Itu orang tua kami nggak ngajarkan kami apa yang kami nggak tahu ya Allah. Kami nggak diajarkan ilmu agama ya Allah. Wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam. Dia ngasih makan kami yang haram ya Allah. Akhirnya gara-gara makan haram kagak sholat, kagak ibadah, kagak menjalankan kewajiban, gara-gara makan haram sembarangan, amalnya sehari-hari berantakan. Dituntut anak yang kita sayang, yang kita harap-harapin, yang kita andel-andelin, bukan belain kita, malah nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Makanya ibu-ibu sekalian, ya secapek apapun, sesulit apapun kita, ya serumit apapun masalah kehidupan yang kita jalanin, tolong pendidikan agama buat anak diperhatiin. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, Bu. Perhatiin, jangan sampai kita punya anak nggak bisa ngaji. Nggak ada kata terlambat, anak saya udah gede, Beb. Nggak ada kata telat buat belajar, nggak ada kata telat. Ya, mumpung gue masih hidup, lo mau nyenengin gue, lo belajar. Karena kalau gue udah mati, gue nggak butuh duit lo. Yang gue butuh amal soleh yang lo kirim sebenarnya. Mumpung masih hidup. Makanya kita beruntung nih Ustaz Mana ngedidik anak, diajarin agama, anak-anak jadi sekolah yang dikuliahin. Sekarang udah ada mulai buahnya. Putra-putra beliau yang megang pesantren, yang ngajar di majelis-majelis salim, perjuangan. Nggak gampang nyekolin anak begini. Jangan lihat udah jadinya buahnya. Lihat dari proses nanamnya, Bu. Jangan ngelihat tuh udah jadinya aja, udah buahnya. Saya, ibu saya, abah saya waktu mondokin saya, ya, perjuangan. Abah saya waktu itu bukan lagi banyak duit. Saya ingat banget tuh pertengahan saya mondok, abah saya lagi nggak ada duit. Sampai jual motor buat bayaran saya mengirim jajan. Abah saya bukan ulama, Bu. Bukan ulama, beliau bukan ustadz. Tapi dia sayang sama anaknya. Harus jual motor buat biaya pondok, dijual motor sama abah saya. Baru motor kesayangannya. Saya sekarang setiap ceramah, setiap apa ngirim Fatihah buat abah saya, ya itu buah yang beliau tanam. Mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita ketika kita mati bukan ngirim keburukan tapi ngirim kebaikan buat kita. Mudah-mudahan ketika kita mati kita terus dapat kiriman kebaikan dari anak-anak kita. Al-hadhihi al-Fatihah. Kita minta kepada Gus Wafi untuk memberikan ilmunya kepada kita. Jadi dari jauh-jauh beliau sayang kalau ilmunya nggak dimanfaatin ya. Ya, kita minta kepada beliau. Mudah-mudahan yang sedikit tadi yang saya sampaikan bermanfaat. Dan ibu-ibu jangan lupa doain terus anak-anaknya, Bu ya. Karena doa ibu-ibu itu mustajab. Doa ibu-ibu itu doa yang pamungkas. Doain terus. Doain jangan cuma supaya sukses dunianya, tapi doain supaya sukses akhir. Rabbana ighfir lana, Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Apa arti qurrata a'yun? Qurrata a'yun itu yang senang, enak dipandang mata. Enak dipandang mata tuh ulama menafsirkan maksudnya itu qurrata a'yun ketika seseorang ngelihat anak-anaknya, keturunannya ahli taat, ahli ibadat. Itu qurrata a'yun. Ketika ngelihat orang anak-anaknya dia, keturunannya orang-orang yang dia sayang, ahli taat, ahli ibadat, qurrata a'yun. Mudah-mudahan kita dikasih anak-anak keturunan yang baik insyaallah. Fadhal fa'alaihi falitafadhal.